Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bisa disangkal saudara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tetapi bagi saudara dan saya, kita tetap percaya bahwa Allah tetap memelihara kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai dan Dia berjanji untuk mencukupi kebutuhan kita. Sebagai orang yang percaya, kita sangat perlu untuk memperhatikan akan keberadaan daripada kesehatan tubuh kita. Untuk kita boleh menjaga imunitas tubuh kita agar tidak gampang untuk diserang oleh sakit penyakit dan oleh virus. Itu sebabnya kita perlu makan yang sehat, kita juga perlu cukup istirahat dan juga olahraga dan mungkin juga vitamin. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selain kita menjaga kesehatan tubuh kita, kita menjaga kesehatan mental kita, kita juga perlu menjaga kesehatan daripada manusia roh kita atau manusia rohani kita. Oleh karena dalam kehidupan kita, selain kita mengalami serangan secara jasmani, ada kalanya juga ada serangan secara rohani oleh roh-roh jahat di udara, oleh iblis, oleh roh-roh yang berusaha untuk menghancurkan akan iman saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu putus asa karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan itu yang merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Nah selain hal itu saudara, sangat penting bagi kita juga untuk kita memberi makan kepada manusia rohani kita. Alkitab memberitahukan kepada kita, mengumpamakan betapa pentingnya akan Alkitab dan firman Tuhan itu bagi kehidupan saudara dan saya. Yang pertama saudara, firman Tuhan itu dianggap sebagai suatu nafas kehidupan bagi kehidupan rohani kita. Salah satu penyebab kematian daripada orang-orang yang terinfeksi COVID-19 adalah karena kehabisan nafas, kehabisan oksigen. Ketika mengalami kesulitan bernafas, kemungkinan besar kadar oksigen dalam tubuh sudah sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh paru-paru yang terinfeksi sehingga tidak bisa bekerja dengan optimal, dengan maksimal, sehingga ada kekurangan oksigen dalam tubuh manusia. Kadar oksigen tubuh bisa diukur dengan salah satu alat monitor yang cukup sederhana yang disebut oximeter, yang saat ini kalau di Singapura sedang dibagikan gratis. Nah hal ini dilakukan untuk mencegah kematian yang tanda kutip mendadak. Seolah-olah seseorang itu sehat, tetapi sesungguhnya mengalami penurunan kadar oksigen di dalam tubuh mereka. Menurut berita, rencana pemerintah Singapura dalam waktu dekat akan memperlakukan virus itu sebagai suatu virus yang biasa atau sejenis flu. Sehingga orang-orang yang terinfeksi sekalipun nantinya tidak harus masuk rumah sakit apabila itu tidak berat. Tetapi mereka bisa untuk tetap tinggal di rumah atau mereka isolasi sendiri di rumah, isolasi mandiri, tetapi mereka tetap harus monitor kadar oksigen mereka supaya bisa cepat bertindak ketika mereka mengalami kekurangan oksigen yang berada di bawah angka 90 sehingga bisa cepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk ditangani sehingga tidak perlu mengalami kematian oleh karena kehabisan nafas. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, ular piton adalah salah satu ular terbesar di dunia, namun ular itu tidak berbisa. Salah satu cara utama ular piton bisa memangsa binatang yang jauh lebih besar adalah dari tubuhnya sendiri adalah dengan melilit badan mangsanya dengan sehingga mangsa itu kehabisan nafas. Setelah itu barulah
apabila mangsa itu sudah lemas atau sudah mati, maka ular piton ini bisa menelan mangsanya dengan pelan-pelan. Demikian juga dengan iblis yang di Alkitab digambarkan sebagai ular yang licik. Meskipun iblis seringkali tidak menyerang langsung mematikan, tetapi banyak orang mati tanda kutip kehabisan nafas rohani, sehingga mudah ditelan oleh iblis. Teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia yang tidak menyadari akan keberadaan manusia rohani mereka yang sesungguhnya sangat menyedihkan. Di dalam Alkitab Wahyu pasal 3 berkata demikian, ini teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kita lompat ke ayat yang ke-22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Di dalam Alkitab, dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan. Kata diilhamkan terjemahannya bisa dikatakan dinafaskan, dihirupkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini, di dalam terjemahan Inggris mengatakan, all scripture is God breathed. Atau dengan kata lain, segala firman itu adalah yang dinafaskan Tuhan, dihirupkan Tuhan. Di dalam terjemahan atau dalam bahasa aslinya, kata diilhamkan itu menggunakan kata theopneustos, yang artinya menghembuskan atau memberikan nafas. Tadi di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, barang siapa punya telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah, kata roh di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ruah. Atau kalau bisa diterjemahkan, kata ruah itu juga punya arti nafas, udara, atau angin. Dengan kata lain, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk saudara dan saya, agar kita bisa hidup sehat dan tetap bertahan dalam kehidupan rohani kita, maka kita perlu nafas daripada Tuhan. Dan nafas daripada Tuhan, oksigen daripada Tuhan adalah firman Tuhan. Itu sebabnya tanpa firman Tuhan, umat Tuhan tidak akan bisa bertahan hidup. Mereka akan menjadi lemah, menjadi lemas, bahkan mengalami kematian. Dengan demikian gampang sekali menjadi mangsa daripada iblis. Saya berdoa dan berharap dan mendorong saudara menjaga diri Anda agar manusia rohani Anda tidak menjadi mangsa bagi iblis yang berusaha untuk mematikan. Tetapi sebaliknya, apabila kita memiliki nafas kehidupan, yaitu firman Allah dalam hidup kita, maka akan membuat kita menjadi sehat, menjadi kuat. Bahkan kita, saudara, akan menjadi orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga kita tidak mengalami kematian secara rohani, secara mendadak. Dan juga tidak gampang menjadi mangsa daripada iblis.
Oleh karena rencana Allah bagi saudara dan saya adalah untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sekalipun segala tantangan dan kesulitan boleh datang menerpa, tetapi apabila ada nafas kehidupan dalam kehidupan kita, kita akan bisa bertahan, bahkan kita bisa mengalami kemenangan. Amin. Itu sebabnya saudara perlu merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan setiap harinya. Perumpamaan yang kedua atau firman Tuhan digambarkan sebagai air. Selain udara, manusia juga membutuhkan air dan makanan. Ada suatu ungkapan yang seringkali dipakai di dalam bahasa Inggris, katakan demikian: every person in situation is different, though the rule of trees gets at the desperate nature of what our bodies need. 3 minutes without oxygen, 3 days without water, 3 weeks without food. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang secara jasmani berbeda-beda dalam keadaan yang berbeda-beda. Namun prinsip ini menunjukkan kebutuhan daripada tubuh manusia. 3 menit tanpa oksigen, 3 hari tanpa air, 3 minggu tanpa makanan, maka manusia secara tubuh akan mengalami kematian. Nah, firman Tuhan diumpamakan seperti air. Di dalam Mazmur pasal yang pertama menggambarkan firman Tuhan sebagai air yang menyegarkan, yang mendatangkan kehidupan yang sehat, yang membuat pohon menjadi berbuah. Mazmur pasal 1 ayat 1-3 berkata demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan suatu ungkapan betapa pentingnya firman Tuhan, Taurat Tuhan, Alkitab itu buat setiap saudara dan saya yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bukan saja firman Tuhan membuat kita menjadi segar, firman Tuhan juga membuat kita menjadi sehat, sehingga kita bisa menghasilkan buah pada musimnya. Dan itulah rencana Allah buat saudara dan saya. Sementara mungkin sedang mengalami tantangan secara jasmani, mengalami tantangan secara dunia, mengalami tantangan secara kesehatan di dunia ini. Tetapi bagi saudara dan saya, jiwa kita, manusia rohani kita bisa tetap sehat, bisa tetap kuat, bisa tetap segar, dan bisa tetap berbuah apabila hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang merupakan air yang menyegarkan dan menyehatkan manusia rohani kita. Di dalam Efesus pasal yang kelima, berbicara mengenai suami dan istri, tetapi juga menggambarkan hubungan antara Tuhan dan jemaatnya, saudara dan saya. Pasal 5 ayat 25 dan 27-27 berkata demikian: hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini, bahwa Kristus yang telah mati buat saudara dan saya oleh karena cinta kasih-Nya yang telah menebus kita dari segala dosa. Dia terus berkarya dalam kehidupan jemaat. Dia terus berkarya dalam kehidupan saudara dan saya.
yaitu dengan firman Tuhan yang diumpamakan seperti air yang menyucikan, yang membersihkan, yang menguduskan, yang membuat jemaat menjadi tidak bercacat celah, tidak kotor, tidak menjadi najis, tetapi tetap terjaga kesucian dan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Manusia rohani kita terjaga dengan baik. Bagaimana kita menjaga diri kita daripada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, bagaimana seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya dengan firman Tuhan yang ada dalam hatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara, untuk betapa pentingnya untuk kita selalu datang untuk mendapatkan firman Tuhan yang seperti air secara rohani yang menyucikan kita, membersihkan kita dari hal-hal yang kotor. Salah satu daripada yang ditekankan oleh banyak pemerintah dan WHO, bagaimana supaya kita melindungi diri kita daripada terinfeksi oleh virus, yaitu kita berusaha hidup dengan bersih, selalu mencuci tangan atau pakai hand sanitizer untuk kita hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya. Dan hal itu sangat penting, karena apabila tidak kita lakukan itu, maka kita gampang sekali untuk bisa terinfeksi oleh virus itu. Tetapi apabila kita senantiasa membersihkan diri kita, mencuci tangan kita, maka virus-virus itu akan terhilang sebelum bisa infeksi kepada tubuh kita. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara rohani juga demikian. Dalam menjalani kehidupan ini ada hal-hal yang kotor yang mungkin bisa menempel kehidupan rohani kita. Nah, kita bersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apabila kita berdosa, apabila kita melakukan kesalahan, maka kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, apabila kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa, menjauhkan kita daripada segala kejahatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari saudara tetap di dalam firman Tuhan, tetap membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga, pentingnya firman Tuhan diumpamakan sebagai makanan. Saudara masih ingat kisah mengenai Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun? Alkitab berkata demikian, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Secara alami, manusia akan sulit bertahan hidup 3 hari tanpa air, 3 minggu tanpa makanan. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang merupakan kekecualian, dan salah satunya adalah kisah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam yang tercatat dalam Injil Matius pasal 4. Nah, waktu Yesus menjawab akan pencobaan dari iblis yang berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus sedang mengumpamakan atau menyelaraskan akan firman Tuhan yang begitu pentingnya untuk kelanjutan hidup daripada umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja tidak berbicara mengenai makanan jasmani atau kehidupan secara jasmani, tapi mengenai kehidupan manusia rohani kita. Jasmani kita perlu makan dari makanan jasmani, tetapi manusia rohani kita perlu dikasih makan juga makanan rohani. Dan sini Tuhan Yesus mengumpamakan roti itu seperti firman Tuhan itu seperti roti, makanan yang sangat penting bagi manusia.
Bahwa manusia selain membutuhkan makanan jasmani, secara rohani kita juga membutuhkan firman Tuhan agar kita bisa bertahan hidup secara rohani. Namun sayang sekali kadang orang percaya yang merasa lelah, lesu justru menjauhkan diri dari firman. Mereka justru menjadi tidak mau lagi baca Alkitab. Mereka justru menjadi tidak mau lagi ikuti ibadah online. Mereka justru tidak mau lagi mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak heran mereka menjadi malas membaca firman Tuhan, malas merenungkan firman Tuhan. Dan sebagai akibatnya tidak sedikit yang justru mengalami kematian secara rohani. Tidak ada lagi perasaan kepada hal-hal rohani. Tidak ada lagi kegairahan secara rohani. Tidak ada lagi kegairahan untuk melayani. Tidak ada lagi semangat untuk menjadi saksi Kristus. Tidak ada lagi kekuatan untuk melawan pencobaan daripada iblis. Oleh karena mereka telah menjadi lemah, lesu di dalam kehidupan rohani mereka. Nah, untuk mengembalikan kesehatan rohani kita, makalah sangatlah penting bagi kita untuk makan firman Tuhan, tanda kutip, secara teratur. Sehingga manusia rohani kita mendapatkan nutrisi rohani yang dibutuhkan oleh manusia rohani kita. Seperti hari ini saudara tetap ikut ibadah online. Saudara sedang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan perkara yang penting yang bisa saudara lakukan setiap minggu untuk tetap memberikan makan kepada manusia rohani Anda. Jauh lebih baik lagi kalau setiap hari Anda tetap merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan siang dan malam. Sehingga manusia rohani Anda tetap mendapatkan nutrisi semestinya. Sehingga Anda tetap kuat, sehat. Anda berbuah menjadi saksi Tuhan, menjadi hidup penuh kemenangan, dan mengalahkan tipu muslihat daripada iblis. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah mencintai kebenaran firman Tuhan. Merenungkan, membaca, menghafalkan, mendengarkan firman Tuhan. Hal yang keempat, firman Tuhan diumpamakan sebagai senjata rohani bagi kita untuk kita bisa mengatasi perjuangan melawan kuasa kegelapan. Alkitab mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan hal-hal yang lahiriah dan jasmani yang akan menghancurkan kehidupan rohani kita, tetapi roh-roh jahat. Kalau untuk melindungi diri dari serangan virus, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita pakai hand sanitizer, dan prosedur kesehatan lainnya untuk kita terapkan. Tetapi untuk melindungi diri dari serangan iblis, dari musuh-musuh rohani, maka kita harus menggunakan senjata rohani. Alkitab berkata demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah diumpamakan seperti pedang roh. Bukan saja bagi kita untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang akan kuasa kegelapan, menyerang roh-roh jahat, menyerang iblis yang berusaha menyerang kita, menyerang akan segala keraguan-raguan yang berusaha menyerang hidup kita, menyerang akan segala keputusasaan, menyerang segala depresi, menyerang segala keputusasaan dalam hidup manusia. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara perlu firman Allah dalam hidup Anda. Karena firman Allah lah yang menjadi pedang roh yang kita kutip, untuk kita hafalkan, kita pakai seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setiap kali dia dicobai oleh iblis, dia berkata, ada tertulis. Saudara dan saya juga harus bisa melakukannya demikian, menghafalkan firman Tuhan, agar apabila ada pencobaan, ada godaan datang, maka saudara bisa mengutip ayat firman Tuhan sebagai pedang daripada roh, untuk saudara bisa mengalahkan setiap tipu muslihat, setiap cobaan daripada iblis, sehingga saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Firman Tuhan itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan itu sangat penting bagi setiap orang yang mau hidup dalam kemenangan. Setiap orang percaya sangat memerlukan firman Tuhan agar mereka tetap sehat secara rohani dan bisa melawan segala tipu muslihat daripada iblis. Oleh karena firman Tuhan adalah nafas kehidupan orang percaya. Oleh karena firman Tuhan adalah makanan yang mendatangkan pertumbuhan bagi orang-orang percaya. Oleh karena firman Tuhan adalah makanan yang menguatkan kita, menjadikan kita sehat. Oleh karena firman Tuhan menyegarkan jiwa orang-orang yang percaya. Oleh karena firman Tuhan adalah senjata bagi kita untuk melawan iblis, sehingga kita memiliki hidup yang berkemenangan seperti yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang menjadi tantangan hari-hari ini, saudara tetap bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Tidak sekedar bertahan hidup, tidak sekedar saudara untuk bisa mengatasi tantangan hidup ini, tetapi saudara adalah orang yang lebih daripada pemenang. Anda menjadi saksi Tuhan, Anda menjadi pohon yang berbuah. Saudara menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara menjadi orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Itu sebabnya bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saudara akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Mari saudara kita akhiri dengan doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tantangan ini, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami, yang menjadi makanan dalam hidup kami, nafas kehidupan kami, air yang menyegarkan, yang menyucikan hidup kami, dan senjata bagi kami untuk melawan tipu muslihat iblis. Tuhan berkati umat-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Lindungi, jauhkan daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia. Gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih dari Bapa surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian saudara. Nah, bagi jemaat NBC, saya ingatkan kembali bahwa kita telah ada ibadah onsite live di gedung Mapex setiap hari Minggu jam 10 pagi bahasa Indonesia, jam 12 siang kebaktian bahasa Inggris. Untuk sementara ini saudara hanya boleh ikut ibadah satu ibadah saja, apakah ibadah bahasa Indonesia atau ibadah bahasa Inggris. Tetapi bagi saudara yang masih ingin ikuti ibadah online, maka ibadah online akan tetap kita sediakan buat saudara. Tapi yang terpenting adalah saudara tetap beribadah, apakah di rumah ataupun di tempat yang lain. Dan terutama kalau saudara bisa datang fellowship bersama-sama dengan jemaat di gedung Mapex setiap hari Minggu. Rasakan